Saya akan menghadirkan tipe-tipe bekas jerawat yang selalu menghantui dan menggalaui hati kamu, oke? Karena dia itu kurangnya pembentukan serat kolagen, sehingga tekstur kulit itu tidak merata, teman-teman. Ada yang bekas luka, teman-teman, secara umum namanya hipertrofik. Jadi dia itu disebabkan karena tipe 4, 5, dan 6. Ini 1, 2, 3 sini. 4, 5, 6, ini dia gambarnya. Gimana sih cara mengatasi bekas jerawat secara alamiah yang ada bahan-bahan di dapur atau di depan rumah, tanaman, perkebunan, dan persawitan? Yang pertama, pakai Assalamualaikum, jumpa lagi sama saya Dr. Siti di Beauty Tips. Jangan lupa sebelum kamu menonton ini sampai habis, yang belum subscribe, ayo subscribe supaya saya semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten yang bermanfaat setiap harinya. Nah, kali ini sesuai dengan request, ini banyak banget yang request ini dari zaman baheula, dari zaman saya belum lahir. Jadi saya kepikiran terus, ayo dong Kak, bahas tentang bekas jerawat yang menghantui, nggak hilang-hilang gitu habis jerawatan. Ini teman-teman. Dan bonusnya teman-teman, saya akan menghadirkan tipe-tipe bekas jerawat yang selalu menghantui dan menggalaui hati kamu, oke? Bukan dia aja sih mantan yang menghantui diri kamu, tapi bekas jerawat juga. Nah, jadi karena kamu dan kamu minta untuk ayo bahas Kak cara mengatasi bekas jerawat yang ribet banget, nggak hilang-hilang gitu loh, kayak nempel mulu, nemplok mulu di pipi kamu itu loh, di dagu kamu, di kening kamu. Ayo cek di mirror sekarang. Jadi sebagai bonus, saya akan menghadirkan nih di video ini sampai habis, anti skip iklan ya kalau bisa. Jadi saya akan menghadirkan nih bekas-bekas jerawatnya tipenya apa aja sih, terus penyebabnya apa sih, kok bisa muncul bekas jerawat yang jedak-jeduk gitu ya, bopeng, atau yang hitam-hitam itu loh teman-teman. Dan juga cara mengatasinya berdasarkan tipe-tipe tersebut. Ada yang cara lambat, ada yang cara cepat. Dan juga gimana caranya nih, ada kan jerawat misalnya ya di masa lalu kamu nih, 1, 2, apalagi yang sekarang lagi di jerawatan nih, komen di bawah. Gimana caranya supaya bekas jerawat itu tuh nggak hadir? Jadi, kita langsung mulai aja. Nah, teman-teman, sebelumnya saya kan udah pernah nih jelasin tentang jerawat. Jerawat ini mekanismenya apa aja sih terbentuknya, ada 4 cara di video tentang jerawat. All about jerawat di sini. Supaya nggak timbul-timbul lagi, nah nonton dah tuh di situ, oke? Nah, sekarang kita beralih lagi ke bekas jerawat. Intinya adalah bekas jerawat ini tuh muncul karena bekas peradangan gitu ya, jerawat sebelumnya, yang tangan kamu tuh perintil gitu loh, yang gatel-gatel untuk digaruk sana garuk sini, udah kayak hantu ya di SCS, udah kayak gatel-gatel gitu loh teman-teman. Terus kamu pencet, terus sangat pecah ya, kayak balon gitu kan. Muncullah bekas jerawat. Itu pengaruh teman-teman. Jadi menurut American Society for Dermatology Surgery mengatakan bekas jerawat ini bisa muncul karena adanya bekas peradangan di dinding folikel dalam pori-pori kamu itu pecah. Jadi pecah karena apa? Bisa karena ditusuk sama kamu, apalagi sama tangan kamu yang kotor itu loh, yang nggak dicuci tangan. Ya jangan juga sih walaupun cuci tangan ya, karena itu kalau pecah, isinya ada bakteri juga nih misalnya, dia akan gampang menyebar. Apalagi nih, sel-sel kulit di tubuh kita ini ya, terutama di kulit wajah kita yang lagi ada yang meradang ini, kan terus terjadi regenerasi sel-sel baru, kemudian terjadinya pembentukan serat kolagen di dalamnya teman-teman. Nah, saat kamu pecahkan itu karena kamu gemes banget ya, tapites gitu. Nah, itu akan terjadi perusakan dari pembentukan jaringan baru, serat kolagen baru gitu ya, sel-sel kulit baru itu semuanya terhambat teman-teman. Nah, sedangkan untuk perbaikan jaringan kulit yang baru kan butuh serat kolagen yang cukup gitu ya teman-teman. Nah, ini karena ada penghancuran, kerusakan, karena dipencet tadi, yang rusak apa? Lapisannya banyak teman-teman. Kelenjar minyak bisa rusak, pori-pori ya gitu ya, celah folikel, dindingnya itu akan rusak, serta serat-serat kolagennya itu. Nah, serat kolagennya kan berkurang, jadinya ya berkurang juga untuk perbaikan. Dan muncullah jaringan parut. Jaringan parut ini sifatnya bisa menarik nih lapisan kulit teratas sehingga dia akan sedikit cekung, sebutnya bopeng gitu ya istilah awamnya, atau scar gitu ya, atau jaringan parut gitu teman-teman. Nah, jadi bekas jerawat ini sebenarnya yang tadi saya kasih tahu itu adalah scar atau bopeng. Tipenya itu yang atrofi, bekas luka yang atrofi. Atrofi itu karena dia itu kurangnya pembentukan serat kolagen sehingga tekstur kulit itu tidak merata teman-teman. Harusnya kayak gini seret kulit kamu ya, jadi jeduk gitu teman-teman. Nah itu dia, untuk tipe-tipe yang atrofi nih, bekas luka yang atrofi ya, ada yang pertama namanya box scar, ini dia.
Boxcar. Jadi Boxcar ini tipenya teman-teman nih seperti ini. Tuh, jadi bentuknya seperti huruf U, terus berbatas tegas teman-teman. Tuh, ada yang dalam, ada yang dangkal juga. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tipenya ice pick, bukan ice cream. Haus ya. Ini dia, seperti ice pick, bukan seperti ice pick. Ini dia ice pick teman-teman. Nah, dia itu huruf V nih, seperti menukik ke dalam. Ini yang paling susah biasanya untuk diobati atau kembali ke normal teman-teman, untuk ke jaringan yang seperti semula. Makanya diperlukan tindakan-tindakan nanti ya setelah ini ya. Nah, kemudian ada yang bentuknya rolling nih, seperti bergerombol teman-teman. Nah, yang tadi itu kan bekas jerawat yang sifatnya atrofi gitu ya, yang dia menukik ke dalam. Ada yang bentuk V, ice pick, ada yang bentuk U gitu ya. Dan ini ada yang bekas luka teman-teman, secara umum namanya hipertrofik. Jadi dia itu disebabkan karena adanya produksi berlebihan dari serat kolagen teman-teman, sehingga dia akan menampilkan nih permukaan yang tidak rata atau melebihi dari permukaan biasanya teman-teman. Nah, itu dia untuk bekas jerawat yang sifatnya itu struktural atau mengganggu struktur dari permukaan kulit. Nah, sebenarnya sebelum pembentukan itu ada juga nih gangguan dari pigmen melanin yang berlebihan. Nah, kita sebut sebagai PIH untuk bahasa Inggrisnya, atau PIH lah ya, atau post inflammatory hyperpigmentation, atau Indonesianya HPI, hiperpigmentasi pasca inflamasi. Pusing nggak tuh? Sama, saya juga pusing. Jadi teman-teman, HPI ini atau PIH ini adalah keadaan hipermelanosis atau peningkatan yang berlebihan dari produksi pigmen melanin di kulit wajah kamu akibat peradangan dari jerawat yang muncul yang dipecahkan. Panjang ya. Gitu teman-teman. Jadi setelah timbulnya peradangan, jerawat gitu ya, apalagi yang tidak diobati, timbullah nanah, kemudian pecah sana sini gitu kan, aduh pusing. Nah, jadinya terstimulasinya lah produksi pigmen melanin dari sel melanosit untuk ayo diproduksi, produksi. Akhirnya ada yang menggelap, semakin lama ada yang sampai menghitam teman-teman. Dan menurut tipe kulit Fitzpatrick yaitu masuk ke yang tipe 4, 5, dan 6. Ini 1, 2, 3 sini, 4, 5, 6, ini dia gambarnya. Nah, itu lebih cenderung untuk menghasilkan pigmen melanin lebih banyak lagi di spot-spot tertentu. Jadilah seperti dark spot gitu ya, atau flek gitu teman-teman. Oke, itu dia tipe-tipe bekas jerawat gitu ya, yang lumayan bikin kamu tuh kesemsem atau bikin kamu kesel sebenarnya ya. Kesel nggak teman-teman? Saya juga. Nah, bekas jerawat kamu yang mana nih? Kamu komen di bawah ya. Apakah masuk yang ice pick, boxcar, rolling gitu ya, atau HP, atau PIH gitu ya, yang keren-kerennya itu loh teman-teman. Tapi ya itu bikin kesel. Nah, komen di bawah. Jadi cara mengatasinya gimana sih? Sebenarnya bisa nggak sih gitu ya? Yang alami-alami aja bisa nggak sih? Yang alami bisa aja teman-teman, tapi itu lama sekali, bisa berbulan-bulan atau bertahun-tahun. Itu kalau yang alami ya. Boleh kalau kamu pingin saya bahas gimana sih cara mengatasi bekas jerawat secara alamiah, yang ada bahan-bahan di dapur atau di depan rumah, tanaman, perkebunan, dan persawitan. Boleh komen di bawah aja, oke? Nah, sekarang saya akan membahas nih untuk treatment dan juga apakah ada krim tertentu yang bisa bikin mencerahkan bekas jerawat tersebut secara lumayan ya, nggak memakan waktu yang lama lah gitu teman-teman. Oke, langsung aja ya, real-realnya aja dah saya kasih tahu. Yang pertama pakai krim gitu ya, tapi tentu ini krim ini lebih ditujukan kepada HPI atau PIH tadi. Nah, krim ini kita sebutnya sebagai krim pencerah gitu ya, atau bleaching cream gitu. Yang pertama, racikan dari dokter spesialis kulit kelamin misalnya teman-teman ya. Ini ada racikan dosis tertentu untuk mencerahkan bekas jerawat tersebut, oke? Nah, tentunya ini berdasarkan face to face pasien dengan si dokter tersebut untuk dilihat nih tipenya yang mana bekas jerawatnya. Oke, sekarang kita akan mulai nih untuk krim pencerahnya apa aja sih kira-kira. Yang pertama yaitu AHA, bukan Atta Halilintar ya, yaitu AHA, alpha hydroxy acid, oke? Atau asam alfa hidroksi. Nah, ini teman-teman kamu bisa jumpai di dunia perskinscarean, skincare. Nah, itu bisa di serum atau di krim lah. Itulah teman-teman. Jadi manfaat dari AHA ini salah satunya adalah bisa mengurangi noda bekas jerawat kamu gitu ya teman-teman, menyamarkan. Dan juga ada efek bonusnya loh teman-teman, yaitu untuk kamu yang mulai menua gitu ya, 30 tahun ke atas tapi gimana dong ya, aku harus pakai apa? Nah, kandungan AHA ini juga bisa mengurangi garis-garis kecil kerutan, tanda-tanda penuaan gitu loh. Sebagai anti-aging juga bisa teman-teman, dan masih banyak lagi. Dan menurut FDA atau Food and Drug Administration atau Badan Pengawas Obat dan Makanan dari Amerika Serikat menyarankan agar kita menggunakan
menggunakannya itu di bawah 10%. Tapi di dunia perskincarean ini yang paling banyak dipakai kisaran 5% teman-teman. Serum apakah krimnya, seperti itu. Nah, untuk disclaimer, kembali lagi untuk setiap produk skincare gitu ya, produk-produk tertentu, kembali lagi nih, setiap orang berbeda-beda tingkat kecocokannya. Jadi kamu harus coba dulu nih, misalnya di daerah-daerah yang sensitif atau daerah lengan dalam nih teman-teman, dicoba gitu ya. Apakah kamu gatal yang berlebihan, merah melepuh, kayak kebakar banget teman-teman. Nah, itu harus hentikan. Tapi ternyata untuk pemakaian AHA ini untuk hari pertama memang agak rasa panas-panas dikit. Tapi itu panas-panas dikit ya teman-teman ya. Dan ini untuk hari pertama aja. Kamu pakai lagi nih 2 hari kemudian, jadi 2 hari sekali. Apakah masih sama? Kalau misalnya itu panas banget pas kamu pertama kali ya, cobanya di sini, panas banget melepuh merah, hentikan. Sebaiknya jangan digunakan dulu. Karena takutnya kamu ada ketidakcocokan dengan bahan yang satu ini. Nah, bahan yang kedua yaitu, jadi ini lebih ke mengangkat sel-sel kulit mati digantikan dengan sel-sel kulit baru yang lebih cepat teman-teman. Karena banyak loh jenis-jenis jerawat yang belum kamu kenal, yang belum kamu tahu. Kenal sama kata siang. Sehingga akan lebih cepat untuk perangsangan dari pembentukan sel-sel kulit yang baru.